Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara boleh merasakan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau ada, sampaikan kesaksianmu kepada Tuhan di gereja di mana saudara berada. Puji Tuhan. Nah sekarang saya ingin bacakan firman Tuhan lagi hari ini dari Matius pasal 28 ya. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya mengajarkan apa yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, saudara sekalian. Jadi Tuhan menyertai kita. Saudara, hari ini saya membahas mengenai Tuhan menyertai kita. Saudara, boleh jadi saudara tidak merasakan bahwa Tuhan ada beserta dengan saudara. Saudara mungkin merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh buat saudara. Anda saudara tidak merasakan dia ada di dalam hidup saudara. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan ada menyertai kita. Tapi mungkin Anda merasa, aku tidak merasakan Tuhan menyertai saya. Kok dia nggak ada kelihatan dalam hidup saya? Sepertinya begitu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh mendasarkan pernyataan Tuhan itu kepada kita dengan perasaan kita. Tidak boleh. Ya, perasaan kita tidak bisa menentukan Tuhan ada beserta dengan kita atau tidak. Kita harus berdasarkan iman kita kepada pernyataan Tuhan, kepada firman Tuhan, bahwa dia menyertai kita. Amin. Nah, dengan demikian, saudara akan tenang dalam hidup ini, karena ada Tuhan yang maha besar, menyertai kita, yang penuh kuasa, yang kaya raya, ya, super rich. Dia akan memberkati kita, ya. Kita percaya dia menyertai kita, bersama kita. Kita tidak usah takut apapun badai, situasi apapun yang sedang menerpa, kita tidak usah takut karena dia menyertai kita. Kuasanya lebih besar daripada semua kuasa yang ada di dunia ini. Roh Tuhan di dalam kita lebih besar daripada roh yang lain. Dan Tuhan menyertai kita dengan rohnya kan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Saudara, jadi kita jangan pakai perasaan untuk mengetahui bahwa Tuhan ada menyertai kita atau tidak. Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, kita percaya. Dengan iman kita menerima itu. Jadi kita harus dengan berjalan dengan iman, Tuhan menyertai kita. Pujilah nama Tuhan. Saya ingat satu kali, saudara-saudara. Ada satu doa, kemudian dalam doa itu sepertinya ada satu anak, di dalamnya ada roh lain. Waktu kami berdoa, dia sepertinya manifestasi berteriak-teriak begitu. Kemudian kami ya tentu biasa tahu kalau yang begini ya diusir. Dalam nama Yesus diusir. Kemudian dia tenang kembali, dia baik kembali, rohnya keluar, yang jahat itu, roh jahat keluar. Kemudian dia berkata, dia bilang dia lihat saya waktu itu, di diri saya ada terang. Ya, dia bilang semua juga ada terang, tapi terang yang paling besar ada di saya, dia bilang. Waktu itu kami sekelompok doa, orang-orang berdoa bersama. Ya saudara, saya percaya itu pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Roh Tuhan ada dalam diri kita, ya, menyertai kita semua. Kalau kita secara jasmani tidak bisa melihatnya, pernyataan Tuhan itu. Tetapi kalau orang yang mereka yang ada di dunia roh bisa melihat, kita ini ada pernyataan Tuhan yang luar biasa. Ada roh Tuhan yang berserta dengan kita. Jadi jangan pernah memakai perasaan Anda untuk menentukan ada tidak Tuhan menyertai saya. Kita harus berdasarkan ke apa? Kepercayaan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ini belum akhir zaman, berarti dia masih menyertai kita. Puji Tuhan. Jadi jangan lupa dia menyertai kita. Baru-baru ini ada satu orang anak datang ke saya. Di dalam dirinya ada kuasa-kuasa yang lain, ya, kuasa yang tidak baik.
Jadi dia datang aja ke sini, ke tempat saya duduk di depan, dia nggak tahan. Dia rasa sakit, nggak enak. Ya, apalagi kebaktian menyembah, dia nggak enak. Dia rasanya mau lari gitu loh. Ya, kenapa? Di dalamnya ada sesuatu. Nah, waktu kita jadi pelepasan untuk dia, sempat diusir keluar sesuatu, habis itu dia sudah tidak merasa apa-apa lagi. Jadi di dalam dirinya itu ada roh yang tidak baik, sudah keluar, dia tidak merasa tidak baik lagi. Waktu dia terima Tuhan, dia tidak merasa, tidak tahan lagi melihat saya, ya. Nah, sebenarnya bukan saya yang membuat dia tidak tahan, tapi roh Tuhan di dalam diri kita membuat dia tidak tahan. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi betapa besarnya roh Tuhan ada dalam diri kita berserta dengan Anda, maka kuasa yang lain pun harus pergi. Di dalam nama Yesus, tolak itu. Anda adalah kuasa Tuhan di dalam diri Anda. Kuasa yang lain tidak akan datang. Apakah saudara merasa diserang atau apapun, dalam nama Yesus patahkan itu semua. Dia akan pergi. Dia nggak tahan, karena dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan menyertai kita lebih besar daripada segala roh yang lain. Puji Tuhan. Jadi beruntung sekali saudara memiliki Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan, Anda disertai Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan berserta kita. Haleluya. Immanuel. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan menyertai kita.